Oke. Nah, ini ada beberapa yang inilah artinya disayangkan dia indeks tapi nggak bisa dipakai. Kayak gini nih. TKN Suryalaya Tasikmalaya. Ini apa nih? TKN. Artikel, Pak. Ya. Artikel. Oh, artikel. Apa-apa buat naikin aja ya. Iya. Oke, nggak masalah. Kalau buat naikin traffic sih nggak masalah. Jadi gini, hitungannya gini, Pak. Jika Ya. seandainya orang di sana, di luaran sana, searching di Google, ingin mencari, ya, ingin mencari itu yang penting. Aplikasi kasir akuntansi manajemen usaha. Dia mengetik seperti ini di Google, ya. Aplikasi kasir akuntansi manajemen usaha. Begitu dia klik, ya, muncullah beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, salah satunya ada nggak kita Anutara tadi? Itu tujuannya. Karena apa? Karena kan tujuannya pada ini ada nih, Anutara. Nah, tujuannya kalau ini menjadi Anutara itu sebagai pilihan ya. Kalau dia mau mencari, dia menjadi pilihan gitu. Nah, ini kan enggak, ini bukan saingan. Ini kan hanya 15 aplikasi kasir. Ini 7 nggak main, nggak masuk. Aplikasi kasir. Nah, ini mungkin saingannya ini. Ya. Kemudian rekomendasi, ini ada juga, saingan juga. Nah, Bapak posisinya di mana tadi? Nah, ini. Tapi tinggal nunggu nunggu naik lagi nih. Nah, begitu cara ngeceknya. Jadi kalau kita mau tahu apakah keyword yang saya naikkan kemarin itu sudah muncul belum kan gitu. Coba mana tadi antara. Nah, ini coba kita lihat. Kita coba salah satu belajar digital marketing selama 1 tahun. Ini kita buka. Nah, ini kita ambil yang judulnya kita ambil ya. Kita ambil terus kita masukkan ke Google seperti ini. Dia masuk nggak? Enggaknya ini belum masuk karena nggak ada di dalam ini, di dalam indeks tadi. Nggak ada dalam indeks. Jadi Bapak naikkan lagi nih, ini harus diinspeksi lagi Pak. Oh Ini iya, Pak. pernah diinspeksi belum Pak? Itu Keyword ini. sepertinya sudah, Pak. Tapi kok nggak masuk di indeksnya? Coba kita lihat di indeksnya. Ini kan ada 55 nih yang sudah terindeks. Ya. Nah, itu harusnya salah satu di antaranya itu dia. Kalau sudah pernah diinspeksi. Ya, belum. Nah, ini belum nih. It- Selama sat- 4 tahun. Tadi apa? Coba ini belajar digital marketing selama 1 tahun. Oh, oh udah dapat ini, udah. Terus, nih, sorry, mati-mati dulu nih, banyak banget. Terus, panduan lengkap cara indeks website Google. Nah, cari yang produk lain. Pemerintah, nah, nggak ada. Nggak ada lagi. Apel, Alur, jual maksimum, jual, belum ada, Pak. Jadi perlu diindeks lagi yang tadi. Oh, Ini, belajar digital marketing 1 tahun online, ada kata online-nya. online-nya ya, Pak. Iya, itu belum. Berarti kan ada beberapa yang masih harus ditambahkan lagi inspeksinya. Jadi kita lebih mengutamakan inspeksi dulu daripada apalah desain-desain atau tampilan-tampilan itu nanti bisa kalau sudah ininya naik. Ya. Nah, nah ini Pak, judulnya ini judulnya apa nih Pak? Jangan digital doang Pak. Coba coba digital Ya. digital. Jadi buat aja kayak seperti penawaran lah atau Oh ya. memperkenalkan usaha aja Pak. Itu di Meta Ads ya, Pak, yang di itu ya, pengaturan itu ya. Ini enggak. Jadi kita mulai ya. Oh, Coba dari sini. Kita pakai masuknya. ini ya. Jadi Ya. nanti untuk membuat seperti semuanya itu, Bapak ketik dulu nomor domainnya, Anutara, Biz ID, terus juga akan panel MS. Sudah tahu Ya. ya, panel Sudah. MS. Ya. Kemudian nanti masuk login passwordnya. Oke.
Nah, untuk judulnya, Bapak buatnya di atas header, Pak. Seperti ini. Menu yang ini nih, atas header. Nah, ini kan. Ya, Nah, ini buat aja. Ini SEO Denai, oke, nama salah. Nah, di sininya mungkin Bapak buat lagi, apa ya, sekedar memperkenalkan aja. Kami, bahasanya gitu ya, kami ya, sudah berpengalaman lebih, contoh aja, 5 tahun ya kan, dalam usaha digital, contoh. Nah, tinggal nanti nih Bapak eh, sesuaikan aja ukurannya, apa ya mau Pak. seperti ini, ya. Ya, Terus kasih warna oranye, contoh, baru ditengahkan. Jadi ini seperti Word sih sebenarnya ini. ya, Oke, nah baru simpan. Nah, nantinya kan, jadi ada seperti ini agak lumayan lah. iya Pak. Nah, tinggal ini nanti kalau seandainya pajak, konversi, terbang. Nah, ini pseudonymnya udah jalan. Nah, tinggal, oh ini kenapa jadi nama web? Ini kan kembali ke diri sendiri, Pak. Kalau ini. Oh, harus. Coba Ya, kita klik, itu kan kembali lagi ke diri sendiri. iya, ya. Ya. Nah, kalau bisa ini nomor telepon, Pak. Nomor telepon ya Pak. Jadi ini diganti dengan nomor telepon. Ini. Ya, Nah, ini ganti nomor telepon aja, Pak. Jadi diganti nomor telepon untuk linknya. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, yang belum itu pengaturannya untuk kontak person, Pak. Belum. Ini yang bagian sini nih. Kalau di, sorry, mana sih punya saya tadi? Nah, bagian ini hubungi kami. Nah, ini kan perlu, Pak. Artinya pada saat orang baca oh ini, ya, begini. mau Iya, hubungi Bapak lewat mana nih? Ada lewat WA, lewat telepon, atau lewat email. Terus kontak personnya siapa, kan gitu. iya Pak. Iya. Nah, itu diisi. Caranya bagaimana cara mengisi itu? Kita langsung aja. Jadi saya dekatin aja deh, biar nggak jauh-jauh. Utara. Nah, bagaimana cara mengisi ini? Caranya adalah pertama, sama ya, kita masuk ke panel MS. Ya. Panel MS, kemudian pengaturan, kemudian masuk ke kontak person. Ini kan Ya, kosong nih, Pak. ya kosong Pak. Tambahkan aja, ya. Nah, bebas, artinya Bapak mau taruh di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya. Ininya yang hubungi kami ini mau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dia di sebelah kiri, nanti dia di bawah sini, Pak. Di bawah menu ini. Nah, Ya, ada bagusnya mungkin kalau mau seimbang antara menu dengan tulisan hubungi kami, bagusnya sini di kanan. Kalau lihat posisi seperti ini ya. iya Ini Pak. posisi Bapak naik ya, bagusnya di sini, Pak. Sebelah kanan. Nah, ini nanti tinggal Bapak pilih, kanan udah benar, terus nomor urut biarin aja satu. Nah, instansi atau perusahaan boleh juga nama toko atau nama apa, karang-karang aja nggak apa-apa, Pak. Boleh Iya. usaha bersama atau gitu-gitu lah kalimatnya. Tapi kalau memang ada nama usahanya ditulis saja. Dikosongin juga nggak apa-apa. Dikosongin juga boleh. Contoh Bapak buat nanti eh, atau UMKM gitu aja nggak apa-apa. Ini kan hanya sebuah UMKM, hanya merek aja nih. Nah ini yang penting Pak. Kontak personnya siapa yang dihubungi di sana nanti kalau dia WA kan gitu Pak. Iya. Namanya. Pakai nama siapa Pak? Pakai nama saya Pak. Anutara. Ya? Pakai nama saya Pak. Anutara Pak. Oh ini nama sendiri ya. Iya. Anutara. Ya. Ya, Atau buat huruf besar aja semua. Anutara. iya. Nah, kemudian nanti di sini emailnya diisi. Ya, isi aja sendiri Pak ya. Yang nanti saya isi Pak. Nah, terus emailnya tinggal nomor telepon. Ini nomor telepon utama kalau punya nomor telepon rumah. Kalau nggak punya pakai nomor telepon ini juga boleh, nomor telepon handphone. Oh iya.
Tapi ini pakai ini Pak ya. Nanti edit Pak ya, biar saya masukin dulu nanti di Ya, edit. nanti saya edit, Pak. Oke, kemudian nomor fax nggak usah. Nomor ponsel utama. Kalau masih nomor handphone cuma satu, ini lagi ulangi di sini Pak. Nomor yang ini diulangi. Ya, masuk ke Ya. sini. Nah, di DB, nomor WA sama. Kalau sama, diisi. Hmm. Kemudian Facebook ID-nya kalau ada diisi. Twitternya kalau ada diisi. Akun Skype, alamat aja paling Pak. Ya, alamat. Nah, ini Bapak nanti jalan-jalan lah. Ya, Nanti edit aja Pak ya. ya, Pak. Nah, boleh postnya diisi boleh 1, 2, 3, 4, 5. Provinsi. Di mana Pak? Tinggal Pak. D Jakarta Timur, Pak, DKI. DKI. Jakarta. Nah, kota Jakarta Timur. Nah, kemudian negara ya tetap Indonesia lah. Ya. Oke. Nah, URL website utama itu jika kita punya website lain, Pak. Jadi kayak website official gitu. Kalau KWSP yang satu lagi bisa Bisa, taruh. bisa, bisa seperti itu. Yang penting jangan yang nama Anutara ini yang dia kita ambil, tetap Ya, pada yang lain. ya, Setelah itu baru submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kan sudah ada nih. Nanti tinggal Bapak edit-edit aja. ya. Oke. Nah, itu udah harus ada satu. Ini sudah ada, ini ada. Terus apa lagi yang belum? Apa nih Pak? Itu saya eh, copy paste yang landing page-nya Oh, SEO. masuk Pak. masuk landing page Kan ya? kurang maksimal saya lagi Iya, iya, nggak apa-apa, mencoba-coba. nggak apa-apa. Ya, Cuma nanti ininya aja diganti-ganti nih Pak. Ini ada gambar di belakang sini sebenarnya. nah itu. Ya, Itu nanti aja kita belum masuk sana. iya, ya, baik, Oke, kita coba. Nah, yang penting Pak bagi saya itu bagaimana cara posting dan inspeksi. Itu sih Pak. baik, ya, Pak. Oke, kita coba sekarang masuk ke sebentar, sebentar. Sebentar, saya tutup dulu Pak ya. Ya, Ini juga saya tutup. Ini bukan, oh ini online sama kita lakukan. Ini share bisnis ini harusnya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba gini, Pak. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya supaya satu halaman ini, contoh ini kalau kita klik, ini kan halamannya cuma gambar dan menjelaskan si laptopnya. Nah, dan produk lainnya lah. Ini gambarnya nggak kena semua. Nah, sekarang kita coba tambahkan, ya, kita coba tambahkan namanya BPP, ya, bagian sini nih, body per page, namanya BPP. Oke. Apa itu BPP? Ya, BPP itu adalah salah satu teknik optimasi, ya, salah satu teknik optimasi untuk menaikkan traffic website kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar membuat satu halaman itu menjadi unik. Ya. Satu halaman itu menjadi unik, beda dengan yang lainnya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Kita punya, katakanlah, sewa laptop komputer. Nah, kita pakai yang sewa laptop komputer. Nah, ini kita buat unik. Jadi biar nggak sama. Caranya bagaimana? Caranya kita tambah. Jadi gini, caranya ini kita ambil dulu. Yang mau kita buat unik itu bagian link yang mana kan gitu. Ini, nah kita ambil ini. Nah, ini udah detail. Nah, ini dikopikan linknya. Ini dikopikan, ya. Kemudian dimasukin lagi ke dalam nanti input WPP. Nah, ini dimasukin ke sini, di paste di sini. Nah, kemudian eh, apa yang kita tambahkan di bagian isiannya, ya. Isiannya itu boleh kita minta ke ChatGPT, tapi nggak usah panjang-panjang sih, sedikit aja.
Yaitu ini kita ambil, nanti kita minta ke si ChatGPT. Ya. Nah, ini kita coba seperti ini. Nanti buatkan saya artikel tentang ini. Nah, apa keywordnya yang kita kopikan ya. Keyword yang udah kita klik tadi ini, yang bagian sini, itu kita kopikan. Kita minta ChatGPT buatkan itu artikelnya tentang keyword yang ada tadi, yang kita copy. Nah, ini hati-hati mainnya kalau kita main ChatGPT, tetap kita baca ya, tetap kita baca, takutnya ada yang salah, takutnya ada yang salah. Saya udah lihat ini ada yang salah gitu. Yang salah kira-kira apa, Pak? Nah, ini kita ambil dulu Ikan ya. punya orang lain. Ya, betul, Bu. Ini kompetitor masuk ke sini ya. Ini juga kompetitor. Ngapain kita mengiklankan kompetitor kan gitu. Tapi caranya nanti kita ambil aja dulu semua, kopikan dulu semuanya. Nah, baru kita masukkan ke Notepad. Pakai Notepad aja, Notepad online. Nah, caranya nih kita buang aja nih lokasi-lokasi. Ya, ini buang aja. Tinggal tipsnya aja. Tipsnya nggak usah dibuang. Biarkan aja seperti itu. Kesimpulan juga dibuang aja. Kata kesimpulannya ya dibuang. Ya, kalau kita baca nggak ada lagi ya. Nggak ada nomor telepon, nggak ada nama perusahaan. Oke, kalau sudah baru tinggal kita kopikan. Ini kita kopikan, baru masukkan ke dalam sini. Nah, karena di sini yang dimasukkan skripnya, ya, karena yang di sini nanti yang dimasukkan skripnya, makanya kita tidak boleh langsung masukkan begini, karena ini bukan skrip. Caranya tinggal kita pinjam dulu, kita masuk dulu ke produk, ya, input produk, kita pinjam karena di sini ada untuk buat skripnya, kopikan di sini. Kopikan hasilnya, ini boleh kita tebal-tebalin dulu, ya. Ini kita pakai H2, ini kena aja. Kalau kena gini turunin aja. Ini yuk pengantar nggak usah. Ini H2, ya. Kemudian di bawah ini pakai ini juga kena. Ini kita pakai H3. Ini juga turunin lagi. Ini kita pakai H3 bold. Ini juga kita pakai H3, kita pakai untuk dengan bold. Itu untuk judul ya, untuk judul ini kita pakai H2, heading 2 ya. Untuk yang bagian paragraf pakainya yang normal aja ya. Terus ini adalah subjudul daripada judul ini yang pertama. Ini kan jadi subjudul. Ini kita pakai H3. Jadi setiap subjudul itu pakainya H3. Setiap isi paragraf yang seperti ini pakainya normal. Nah, seperti itu. Kalau itu udah selesai, tinggal minta supaya dibuat skripnya. Tinggal klik source ya. Ini kuncinya di sini, klik source. Nah, ini ada skripnya. Nah, skrip inilah yang kita angkat. Ini di Ctrl A ya, biar dikeblok semua, baru dikopikan. Oke, nah, baru kita lari lagi ke BPP input. Nah, ini kita pindahin ke sini, paste. Nah, judul yang kita pakai di sini, link yang kita pakai itu adalah link sewa komputer yang ini, sewa komputer di Jakarta. Jadi kopikan aja, baru masukkan di sini. Ya,
Jadi kalau orang mengklik bagian sini, jika ada mengklik orang bagian sini, nanti secara otomatis ada artikel di bawah sini nih, paling jauh di bawah sini. Caranya seperti tadi, itu namanya BPP. Tinggal di submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia di bawah. Ya, seperti tadi kan kita ada ini disewa pada saat orang klik sewa komputer, ya. Jadi rencananya pada saat orang klik sewa komputer, ini muncul penjelasan, kemudian ada gambar lihat atau produk lainnya, kemudian di paling bawah itu ada namanya BPP ya, seperti ini. Nah, tujuannya ini apa? Supaya membuat halaman ini jadi lebih unik, ya. Karena paling sering si robot Google kalau dia menemukan kata kunci, dia kunjungi dulu. Nah, umumnya kan di sini kata kunci semua nih, ada sewa laptop, ya, terus apa lagi, pokoknya semuanya untuk penyewaan nih. Nah, Pak, tanya dong Pak. ya silakan. Kalau link produknya cuma belum sampai ke detailnya, cuma link produk nomor aja, bisa nggak Pak itu Pak? Yang Sampai di atas tadi itu. Nah itu kan sampai 232 doang gitu loh Pak. bisa, Yang atas. Jadi cuma yang muncul ya setiap produk itu muncul itu yang diisi sampai tadi. sampai di sini ya, boleh. Enggak itu yang di atas tuh Pak. Yang di Ya, atas. maksudnya sampai sampai link ini kan produk ini kan sewa komputer doang. Gitu Ya, ini sesuai bisa. kategori lah pokoknya. Ya, ini diambil aja boleh. Bisa ya gitu ya. Jadi kalau ini sifatnya itu membuat kategorinya unik, ya tujuannya membuat Ya. kategori unik. Tapi ya Mm-mm. kalau yang kita buat tadi itu tujuannya membuat halaman ini jadi unik. Boleh Oke. buat aja Pak, hanya definisinya aja. Nah, cuma nanti kalau bisa untuk kategori, nama kategori ini dibuat nama keyword Pak, Hmm. nama keyword. Makanya saya buat gini kan panjang nih. Mm-mm. Jangan seperti sorry ya, ini tadi kebetulan apa Untara apa tadi nih? Nggak, cuma saya bukan nyalain, cuma mau lihat perbandingan aja. Anutara, Anutara kalau nggak salah. ya. Anutara kalau nggak salah tadi. Oh iya. Nah, jangan dibuat seperti digital gini doang, Pak. Ah, Ya, iya Pak. Kategorinya jangan buat digital doang, tapi dibuat jadi keyword yang panjang. Di hmm. jasa digital marketing gitu kan. Hmm. Terus pajak. Nah, ini juga buat aja langsung seperti gini, konsultan pajak. Nah, dibuat di sini panjang karena ini keywordnya adalah ini sebenarnya kan. Iya, 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 iya. Nah, agar apa? Agar si apa kategori ini bisa dibuat BPP. Karena kalau Iya, dibuat panjang gitu agak percuma, Pak. Karena kan satu satu kata keywordnya sulit banget. Maka iya. bagusnya dipanjangin sesuai dengan Hmm. keyword yang ada. Contoh tadi seperti ini, ya. Jual kusen dan pintu aluminium, panjang-panjang aja. Jasa las listrik, ya. Jasa bangun rumah, bangun dan renovasi rumah. Oke, Nah, oke, oke. kalau mau seperti itu, berarti kan ini nanti kategorinya nanti yang mau kita tambahkan di sini. Ini kopikan aja. Nah, ininya diganti. Ini diganti jadi kategori baru simpan. Nah, artinya pada saat kategori itu dibuka, maka nah, pada saat kategori dibuka dia sudah ada di bawah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi Oke, Pak. Paham, Pak. bagian yang sewa komputernya, kalau kita buat detailnya udah nggak ada lagi karena udah kita ganti. Iya, Oke, bisa Pak. Artinya bahasanya pertanyaan tadi bisa atau tidak bisa. Lebih iya, boleh juga dua-duanya silakan Pak. iya. Makasih, Pak. Nah, lebih bagus sebenarnya yang paling powerful itu kalau setiap kategori itu diisi BPP, Pak. Itu cepat banget. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara membuat BPP saja. Oke, Pak ya. Ya, misalnya kita kita mau naikin yang rankingnya
Di Masih di bawah gitu bawah. kan bisa kita masukin itu kan Pak. Ya, betul. Ya. Jadi kalau seandainya gini nih, eh, katakanlah bagian jual kusen dan pintu aluminium ini kalau kita lihat produknya nggak ada. Coba deh, ini kebetulan kan belum ada nih kita punya nih, baru laptop doang. Nah ini, nah ini kan sudah kita naikkan nih. Nah tapi seandainya Bapak mau naikkan khusus daerah Jakarta Barat gitu kan, ini kan khusus jasa bangun renovasi rumah Jakarta Barat nih. Mhm. Nah kalau Bapak mau naikkan satu produk aja, berarti yang harus Bapak BPP-in adalah bagian satu ini, bukan di bukan hanya di kategorinya. Kalau di kategorinya artinya Bapak mau menaikkan semuanya nih sekaligus. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau cuma satu, katakanlah ini Jakarta Barat nggak naik-naik nih, yang lain Mhm. sudah naik. Nah, boleh masuk ke BPP untuk khusus Jakarta Barat aja. Tapi kan yang kayak itu yang panjang itu sampai Jakarta Barat itu kan hasil dari Maktul kan itu kan Pak ya. Nggak, itu kan Hah? bisa aja diketik. Ini kan manual, Pak. Ya kalau misalnya kita ngisi dari Maktul kan itu variasinya kan banyak banget kan Pak. Ya, Itu nggak, agak ini kan susah gitu Pak. bisa, manual juga kan bisa. Ini manual nih, Pak. Ini manual ini, kan cuma 5 nih. Waktu nggak Iya, mungkin iya. cuma 5. Kalau yang Maktul gimana Pak? Kalau yang manual sih oke lah. Kalau yang Maktul gimana Pak caranya begitu kan? Ya Agak susah sama, kombinasinya. ya Sinonimnya sama. kebanyakan gitu loh Pak. Bukan di sinonimnya, di judulnya yang mau kita naikin. Judulnya Ya. mau kita naikin. Oh. Contoh nih. Nah, seperti ini kan. Kalau ini kan maktulnya banyak nih. Hmm. Nah, ini kan pakai maktul. Nah, ini banyak. Nah, kadang-kadang kan gini, kalau travel ini kan kadang-kadang untuk daerah-daerah tertentu kosong nih, sepi gitu, sepi penumpang. Kita tanya dulu bagian mana nih yang sepi penumpang. Itu harus yang travel Lubuk Linggau Palembang. Nah, kita ini kan nih, Lubuk Linggau Palembang ini sepi. Nah, ini yang kita naikin, Pak. Hmm. Ini kita naikin khusus untuk Lubuk Linggau Palembang. Nah, bagian sini yang perlu kita BPP-in biar dia naik. Sama dengan yang tadi Bapak bilang tadi, kalau seandainya di bagian eh, ini jasa renovasi rumah daerah mana nih? Coba kita lihat. Nah, di Bekasi nih, ini Hmm. sepi sepi pengunjung atau sepi orderan di sini. Ya, kita arahkan ke produknya langsung, Bekasinya. Iya, iya, iya. Kita BPP-in aja langsung di sini, Pak. Atau nggak apa-apa, artinya kita tambahin aja khusus yang itu gitu kan. Oh iya benar. Kita tambahin, jangan diganti, tapi kita tambahin untuk Bekasi kita tambahin. Nah, tinggal nanti diminta aja si ChatGPT-nya buatkan saya jasa bangun rumah dan renovasi di Bekasi. Baru kita masukkan di sini. Gitu Pak, kalau mau dibuat BPP. Iya Karena Pak. kan eh, makanya sebenarnya bagus juga kalau sampai ke produknya dibuat BPP Pak. Cuma kan kadang-kadang sampai 1.000 atau 100 saja udah pusing kita ngerjainnya. Iya, iya. Tapi bagus, tadi ada usulan Bapak buat di kategori juga nggak apa-apa. Iya. Jadi semua bukan hanya Bekasi aja yang mau kita naikkan, semua renovasi ya Hmm. dan renovasi itu kita naikkan semuanya lima-limanya naikin. Makanya buat BPP di bawah sini. Gitu Pak. Oke, paham Pak. Ya, Iya, iya. Kasih. oke. Nah itu masalah BPP. Oh ya kemarin kalau nggak salah ada yang nanyain masalah tag icon ya. Nggak tahu kemana ada masih ada nggak bapaknya di sini. Tag icon itu seperti apa? Tag icon itu kalau Bapak lihat contoh Bapak punya tadi, nah, kayak saya punya inilah, ini kan online kan usaha. Nah, kalau kita lihat bagian sini, logonya itu kan bumi doang, gambar bumi. Kadang kan kita pengen buat seperti Google ini nih, ada ikon, gambar ikon di pojokan sini, ya. Atau WA kan ada ini warna hijau. Nah, ada model seperti ini. Bukan modelnya bukan bulat-bulat gini. Nah, itu namanya icon. Nah, bagaimana cara membuat gambar atau logo kita? Logo kita kita buat di sini, ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama yang pasti kita punya logo dulu.
kita punya logo dulu, ya. Nah, ambil contoh lah, Bapak punya logo di mana aja. Nah, ambil contoh saya punya logo seperti ini nih. Ini logo saya. Oke. Nah, logo ini yang OU ini saya mau buat di pada saat si website saya dipanggil muncul seperti ini. Dan nantinya pada saat dicari di Google, pada saat cari di Google, logonya jangan bumi-bumi seperti ini. Logonya harus pengennya ada kayak inilah, kayak YouTube kan ada logo gini, ada logonya. Jadi logo itu juga muncul pada searching Google. Nah, ini kan logo nih. Nah, ini juga logo. Ini logo, ya. Nah, bagaimana cara membuat itu? Itu dulu. Itu yang sebut kemarin ada Bapak siapa kemarin itu yang minta supaya web iPhone-nya dimunculin. Itu web iPhone. Nah, caranya bagaimana? Itu yang pertanyaannya. Bisa, nggak ada masalah. Tinggal Bapak punya dulu logonya. Nah, kalau saya kan, katakanlah saya ambil aja nih logo saya nih. Kalau ini kan karena dalam bentuk gambar, belum bukan bentuk gambar, ya ini saya buat dulu jadi gambar. Ya, caranya saya print screen, terus saya masukin ke eh, Pen. Pen ini kan punya Windows ya, nggak ada masalah Pen. Jadi ketik aja di bawah sini Pen gitu. Baru buka, nah, baru di paste. Tadi kan kita screen, baru ini tinggal kita paste, Ctrl V. Pak, ulang Pak. Oke, Layarnya nggak berubah Pak. ya. Layarnya nggak berubah. Oh ya Diulang. di Pen ya sih, sorry di Pen. Oke, Bisa sebentar. di-share Pak screen-nya Pak. Ya, harus ganti-ganti saya. Ini kan baru sini kan? Ya, ini di screenshot dulu pakai Alt ALT screenshot ya, gambar ini. Nah, kemudian nanti di mana? Nah, di sini di layar ini kelihatan nggak ya layar ini? Buka aja Paint ya, baru enter, namanya Paint. Nah, ini Paint ini saya screenshot lagi. Mana dia Paint? Nah, ini. Nah, di Paint ini, kan ini di Windows ada nih Paint seperti ini. Nah, ini di Ctrl V atau di pas di sini. Nah, target saya kan mau ngambil foto ini nih, logo saya. Nah, caranya tinggal di crop, ya. Ini ada tombol crop. Bapak arahkan yang mana nih mau di crop, mau diambil mana aja nih. Oh, bagian sini, ya. Contohnya gini. Nah, atau karena terlalu mepet, saya kasih begini aja, jadi masih mepet. Nah, segini aja, saya ambil segini. Yo. Oke, baru saya crop. Dapat kan cuma foto saya, foto logonya aja. Kalau seandainya ini mau dibuat putih, ya silakan dibuat putih aja. Ya. Tapi ya sedikit berkreasi lah, artinya dibuang-buang aja bagian hitam-hitam sini. Ini dibuang supaya apa? Sorry, logonya biar agak rapi, tinggal dihapus-hapus aja. Ya, ya begitulah. Artinya lurus nggak lurus, anggaplah lurus dulu ya. Sebenarnya sih enaknya sebenarnya kalau di Photoshop lebih rapi. Makanya saya nggak mungkin buka Photoshop juga. Nah, ini tinggal kita hapus-hapus saja sih. Ya, seperti itu deh. Dia nggak terlalu pintar kalau untuk desain. Oke, seperti itu. Ini contohnya. Tapi kalau bagusnya kalau Bapak udah punya logo sendiri, jadi nggak perlu diedit-edit lagi. Nah, tinggal ini disimpan, save as, pakai PNG picture. Katakanlah saya simpan di desktop. Saya simpan di desktop, namanya logo satu atau logo satu aja. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian
Baru kita masuk lagi ke sini. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal di sini cari ya pub icon ya, pub icon generator. Ini pub icon generator. Enter aja enter. Nah, Bapak pilih aja, ini banyak yang bisa generate pub icon. Contoh salah satu kita ambil ini aja nih. Yang paling pub icon. Nah, ini PNG jadi icon. Nah, ini pilih PNG jadi icon. Gratis kok. Nah, baru tadi yang hasil gambar kita tadi masukkan ke dalam situ hasilnya. Jadi hasilnya kita masukkan, di drag aja ke sini. Emang. Nah, ini di drag. Nah, udah masuk ya. Nah, baru setelah ini kan udah masuk nih logo kita, baru di download. Kalau kita download seperti ini, nah ini kalau harus pindah-pindah ya. Mana downloadnya? Nanti kalau kita download itu hasilnya ini seperti ini. Part itemnya ada di sini semua. Cuman ini dia kasih banyak iPhone-nya, ya, kasih banyak. Terus baru kita ambil yang 16,32 aja, 16,32 iPhone ini. Nah, ini kita ekstrak aja, ekstrak tuh kemana nih kita ekstrak? Download. Jangan di situ dulu kita ekstraknya. Di aja deh. Di Iko, ya. Nah. Oke, nanti di sana sudah muncul kalau kita ekstrak. Sorry, ini ada yang ini ya. Bisik ya. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita ekstrak, berarti sudah jadi file kan? Jadi sudah jadi file. Mana tadi? Nah, ini kita ekstraknya di C IPO. Tadi di sini nih. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini yang kita apa? Itu yang kita upload. Yang di Excel tadi mana ya? Tadi ekstraknya di dapat saja dulu. Kita lihat dulu. Ekstraknya di iPhone. Yes. Scroll. Nah, ini udah jadi. Oke. Nah, setelah sudah jadi, nah perlu kita dari si Fair Business, bagian produk itu kita upload dulu. Ya, import gambar, pilih gambar. Share screen Pak, share screen. Oh, sorry, kemana lagi nih? Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Sorry. Nah, kita kembali ke produk ya. Jadi gini, gambar yang sudah kita ciptakan tadi itu kita perlu masukkan ke WSP.
Ya, gambar yang kita ciptakan tadi kita masukkan ke WSP. Caranya adalah import gambar. Ya. Terus kita pilih gambar yang mana yang mau diimport. Nah, gambar yang sudah kita buat jadi icon ini. Nah, dua-duanya mau pakai yang ini, kita pakai. Bagusnya pakai semuanya aja, masukin semuanya. Ya, masukin semuanya. Di sini ada 7, baru submit. Ini kebetulan udah pernah ada. Oh, yang punya saya kemarin tadi itu sudah ganti nama itu. Nah, ini sudah pernah ada nih. Nah, ini tinggal karena itu sudah ada, coba kita tes. Benar nggak ini sudah ada di dalamnya? Dengan cara kita pakai share business slash upload slash nama filenya. Nah, ini ada kecil tapi karena ini kan icon ya. Atau kita pakai yang mana lagi tadi? Yang kedua, ini 32 kali 32. Ini juga sudah ada. Nah, kalau sudah yakin ada seperti itu, baru tinggal kita mana ini? Sudah ada kan? Nah, baru kalau sudah ada, kita pakai 32 kali 32. Nah, itu baru kita masukkan ke pengatas meta SEO utama. Baru masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. Jadi pakai URL ini nih. Ini kebetulan sudah saya buat tadi. Tinggal nanti yang ini kan sama nih. 3232 sama 1616-nya dinaikin semua. Baru submit. Udah. Nanti ininya jadi seperti ini. Iconnya jadi seperti yang kita buat tadi. Tadi di Meta itu udah otomatis Bapak tambahin Pak ya? Ke semua ya Pak ya? Aslinya sih kosong. Aslinya ini kosong. Ah, Ini oh, aslinya kosong seperti ini. ah. Ya. Nah, itu tinggal sebenarnya tinggal tambahkan ini aja, Pak. Bisa itu Pak di Ya, Pak ya. share di grup atau gimana gitu Pak? Oh, Biar Iya biar Pak, bisa kita. diulang lagi Pak tadi Pak ah, stepnya. sebenarnya gini, intinya gini, Pak. Bapak kalau sudah punya gambar yang ukurannya 32 kali 32 dan 16 kali 16, ya, itu Bapak kopikan aja atau upload aja ke dalam import gambar yang ada di sini. Ya, import aja gambar itu, yang kecil, yang gambar seperti tadi. Kan di sini Bapak udah punya nih. Tadi udah gambar apa nih, coba kita buat gambar apa nih yang mau kita angkat dulu. Coba kita angkat gambar foto, foto. Nah, ini mau kita buat jadi icon. Ya, ini mau kita buat jadi icon. Ambil dulu gambarnya, ya, kopikan. Ini kok gambarnya dikopikan. Artinya logo Bapak seperti ini bentuknya. Ya, kopikan ini buat aja motor dan save. Oke, motornya udah di save. Nah, baru kita masuk ke pipe icon ini yang tadi. Nah, di searchingnya favicon generator. Ya, artinya supaya gambar itu dibuat kecil seperti menjadi icon. Nah, tinggal kita pilih the best favicon generator. Nah, PNG-nya untuk sorry ini. Nah, ini yang tadi gambar yang kita ambil tadi, gambar yang sudah kita buat, tinggal di drag aja ke sini. Cuman ini kan nggak kelihatan nanti. Di drag, masukkan ke sini. Ini ada di rumah kayu. Nah, itu gambar yang kita buat tadi, saya tarik ke sini, Pak. Nah, ini kan udah jadi nih logonya. Ini kita anggap logonya lah. Baru download.
Nah, gambar hasil download itulah yang kita kopikan. Hasil gambar download ini yang nanti kan tetap namanya favicon 16 kali 16 32 kali 32. Oke, baru masukkan ke si icon. Wow. Nah, tinggal nanti ini sudah jadi. Screen-nya Pak. Ya, ada. Ya. Nah, ini nanti tinggal pilih file. Bapak pilih file icon yang sudah jadi. Nah, ini kan ada dua nih sudah jadi nih. Nah, dua-duanya angkat aja dua-duanya. Ini yang dua ini kita ini import submit. Nah, ini udah submit. Nah, tinggal setelah ini udah masuk, tinggal kita buat ini metase utamanya ganti. Nah, kalau seandainya nama filenya Bapak mau bedakan, diganti di nama gambarnya dulu ya, nama file gambarnya. Tapi kalau mau sama seperti ini boleh. Maksudnya skripnya itu loh Pak, bisa Ya, di-share Pak di grup. bisa. Nanti gini juga boleh Bapak masuk aja ke Share Business My ID. Ini passwordnya masih standar. Boleh masuk ke sini, Bapak kopikan aja nih Pak. Ya Pak ya, bisa Pak ya. Nanti Bapak masuk sini Pak. Jadi nanti Bapak masuk ke contoh nih share ya, kayak gini kan. Ini share bisnis ini admin masih WSP mantap 7.000 masih standar ini. Nah, tinggal Bapak boleh ambil ini. Saya dibukain semua kok. Nah, ini tinggal Bapak Ya, copy ya. Atau saya buat di chat juga boleh sekalian. Nanti saya biasanya di grup sih Pak. oh, di Nggak grup. hilang jadinya. Grupnya banyak Pak yang masuk sini. Oh iya, iya, PSP. Grup PSP biasanya kan. Nah, ini banyak bukan hanya WSP. Oh iya, iya, iya. Ini banyak yang WSP yang masih awal apa masih kadang-kadang kan ada WSP yang nggak dikerjain, nggak ada waktu karena Mhm. nggak ya masuk masuk ke sini aja deh. Nah itu udah saya masukin ke chat Pak ya. Iya Pak, makasih Paling Pak. gampang sih Pak, Bapak masuk aja Pak ke sini share business My ID ya. Nanti Iya kalau Pak, misalnya Bapak mau ngambil-ngambil yang lain silakan ambilin aja Pak. Contoh siap. Bapak mau ngambil widget ini, mau ngambil widget ini, ambilin aja masuk situ karena passwordnya kan password standar ya. Milik bersama ya Pak ya. Ya, nanti seandainya nanti ada tambahan-tambahan lain, Bapak tinggal ambil-ambil aja. Nanti kan bukan sampai di sini nih pelajaran kita, nanti masih Iya, ada iya, iya. skrip-skrip lain. Oke, Nah, contoh kayak gini nih Pak, Bapak mau buat ini jadi klik, Bapak masuk aja ke sini atas atas header gitu. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini tinggal ambil aja nih Pak. Nih, diklik. Nah, ini ambil nih. Nggak apa-apa Pak, bebas itu Pak. Yang penting jangan dihapus-hapusin aja Pak. Oke ya. iya, iya. Nah, ini ikonnya udah muncul. Coba kita lihat ikon motornya mas, udah belum? Sorry, sorry. Kita tadi simpan belum ya? Belum benar-benarnya. Oh, udah. Nah, ini harus kita tutup, Pak. Kalau mau lihat. Masih ya. Tinggal nunggu aja lah. Itu mah nanti jadi berubah. Masih dia baca yang lama, cara ngapusnya, setting. Nah, ini jadi panjang nanti kemana-mana, Pak. Ini hapus aja dulu, chatnya dihapusin aja biar kan dia kan masih membaca yang tadi. Dan lama nih, banyak isinya masalahnya. Ini juga terjadi di artikel Pak ya. Misalnya kita ngerubah artikel, Hmm. nggak langsung muncul di website sesuai gitu Pak ya. Kadang-kadang lama masih muncul gitu ya. Ya, karena dia sebenarnya bukan nggak muncul, karena dia akan si browser itu menyimpan eh, dia membaca histori yang sudah pernah dibuka. Itu biasanya gitu. Makanya ini perlu kita delete Pak, si cache-nya. Biasanya gitu sih Pak. Oke, gitulah caranya. Nanti berubah besok juga berubah.
Nanti coba sudah masih ada. Jadi karena kalau udah pernah diisi dia masih sampaikan yang lama, nanti berubah dia. Oke, itu nanti yang kita buat web icon. Nah, terus nanti minta tolong BPP-nya ditambahkan, ya. BPP-nya ditambahkan sama, kita sih nggak banyak-banyak. Mintanya cuma BPP aja ditambahin. Ini yang tadi, ini ditambahin. Nanti kita pakai per ini aja ya, tambahkan per kategori. Semua kategori harus ada BPP-nya. Nah, itu pertama yang BPP. Kemudian ada lagi satu lagi atas konten, ya. Atas konten itu fungsinya buat apa kan gitu. Sebenarnya sama optimasi juga untuk salah satu cara mengoptimasi website kita, ya. Nah, caranya untuk atas konten kita pilih ini di menu panel admin, pilih atas konten, ya. Kemudian tambahkan atas konten. Ini sama ya. Jadi gini, kita buat seperti penawaran, ya. Contoh kita ambil di dalam sini, contoh jasa bangunan dan renovasi rumah. Nah, atas konten ini bagian sini nanti Pak ada tulisan. Tulisan untuk menyatakan, untuk menjelaskan apa yang di dalam kategori ini. Ya, itu sama dengan caranya untuk unik, hampir membuat alamat ini lebih unik. Nah, caranya adalah tadi Bapak pilih atas konten, input atas konten. Nah, terus yang mau kita naikkan di sini adalah ini, uh, kategori ini ya. Ambil linknya, link kategori kategori yang akan mau dibuat atas konten. Kopikan, kopikan. Kemudian, nah ini tambahkan ke sini di pas. Nah, terus ini apa yang kita buat? Nah, kita buat gini, kita buat seperti penawaran, ya. Boleh juga kami eh, berpengalaman dalam mengerjakan renovasi atau dalam mengerjakan pembangunan, dalam mengerjakan pembangunan dan renovasi rumah. Gitu. Nanti ini kalimatnya bebas apa aja ya. Baru tinggal di submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini di atas ini. Jadi ini menjelaskan apa yang ada dalam produk ini. Nanti boleh ini bisa dimacam-macamin, dalam arti dimacam-macam itu gini. Bisa dibuat hurufnya lebih besar, atau jenis hurufnya diganti, ukurannya diperbesar, ya. Warnanya dibuat bagus, terserah bagusnya seperti apa. Ini kan dua baris, saya maunya satu baris saja, jangan 26 berarti 24 atau 23, 22 deh, submit. Nah, jadi gini. Nah, ini dibuat untuk membuat unik gitu ya. Jadi pada saat dia pilih kategori lain kan nggak muncul dia. Tapi pada saat dia klik jasa bangun dan renovasi dia muncul. Jadi dia membuat unik setiap kategori yang kita klik. Jadi untuk menjelaskan ini sebenarnya bisa bukan hanya judul aja, bisa dibuat kalimat, terserah bebas. Sebenarnya buat yang penting dia ada keywordnya di dalamnya. Ada keywordnya di dalamnya. Nah, ini kan jasa apa mengerjakan pembangunan dan renovasi rumah, ini kan keyword. Itu harus ada keyword. Nah, terus bagaimana dengan atas konten ini bisa lebih dari satu? Nggak bisa, ya. Bisa aja. Jadi artinya di sini kita buat yang untuk jasa bangun masjid juga kita buat. Kita buat atas kontennya. Ya, ini kebetulan nggak ada produknya. Ini aja sewa komputer. Nah, kita buat atas konten. Atas kontennya adalah ini kita kopikan dulu. Tambahkan atas konten. Paste di sini. Atau boleh kita pakai yang model ChatGPT tapi jangan panjang. Ya. Buatkan saya
artikel pendek tentang sewa apa tadi mau kita naikkan? Yang mau kita naikkan adalah sewa komputer laptop. Sewa komputer laptop. Nah, PJBT yang ada. Minta pendek dia panjang. Buatkan sebanyak 100 kata yang panjang-panjang. Yang nggak usah panjang, buat pendek aja. Ini aja kita ambil. Masukkan ke sini. Ini tinggal kita buat ujung dua sudah di bold. Sudah tambahkan. Nanti di sewa laptopnya muncul seperti ini. Jadi ada penjelasan dulu, baru masuk ke produk-produk kita. Ini ada penjelasan dulu nih. Sewa komputer solusi praktis dan ekonomis, menyewa komputer dan lain-lain, baru masuk ke eh, nama produknya apa gitu. Bisa seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya halaman ini lebih unik dan eh, banyak keyword yang akan dikunjungi oleh si robot Google. Ya, ini kan penyedia sewa komputer dan laptop. Di sini juga ada daerah-daerah di Jakarta. Nah, seperti itu. Itu untuk Pak, ya kalau yang di atas gambar itu yang tulisan sewa komputer laptop caranya sama juga, Pak. di atas mana, Bang? Di bawah kan ada gambar komputer tuh, gambar ruangan. Nah, di atasnya kan ada tulisan sewa komputer laptop. Oh, itu Caranya dari sama juga, Pak. enggak itu dari sini, Pak, dari ini, dari kategori ini. Oh, itu masuk kata Con- ini ya, judulnya Ya, kategori ya. ya. Contoh nih ini jasa bangunan dari renovasi itu kan muncul ya. Nah, itu dia. Nah, ini dari kategori itu Oh, baik, baik. otomatis. Otomatis ya. Ya. Bukan Nah, kita create dulu nggak ya? nah, nggak usah. Ini yang penting, Pak. Ya. Artinya kalau Bapak mau Deskripsinya. menjelaskan dulu sewa komputer itu apa sih, sewa laptop itu apa sih, bisa dijelaskan di sini dulu, baru nanti munculkan produk-produknya di bawah sini. Kan ini kan nanti banyak nih jatuhnya. Tuh, Nah, itu untuk fungsi atas konten. Dan itu sangat bermanfaat untuk salah satu optimasi kita. Itu, Pak. Nah, kemudian baik, ada makasih, lagi Pak. ada bawah header. Bawah header itu bagian mana nih? Bawah header itu bagian sini nih. Di atas sewa, tulisan sewa ini ada di bawah header. Nah, ini bebas. Kita mau isi apa bebas. Boleh juga kita buat contoh nih, mau kita buat gambar aja. Ambil dulu ya, ambil dulu yang mau kita tambahkan bawah header. Ini kopikan dulu linknya. Baru tambahkan bawah header, input konten. Nah, ini kita isi apa nih? Saya mau isi gambar. Nah, tinggal pilih image. Ya, pilih image. Terus browse server. Nah, cuma ada satu. Tapi ini gambar ini diambil dari mana? Itu pertanyaan dulu ya. Ini gambar ini dapatnya dari mana nih? Gambar ini dapatnya dari ini, upload multi gambar. Upload multiple gambar. Nah, ini mau saya upload gambar lain nih untuk nanti saya masukkan ke dalam apa bawah header gitu kan. Nah, saya cari di sini ada apa aja gambarnya nih. Contoh saya mau pakai gambar ini deh. Ini ya, WSPCO. Nah, baru di bawah header, pilih bawah header, input konten. Nah, link yang akan kita tampilkan, ini kan tadi rencananya kita mau tampilkan pada saat diklik link ini. Ini di copy, masuk ke sini, ini. Oh, bawah header nggak pakai link karena itu satu web. Nah, nanti tinggal kita image, klik image, isipkan gambar, browse server. Nah, saya nggak masukkan ini nih. Ini jangan dibatasi, kasih kosong aja.
Oke, lalu sini oke. Nah, ini nanti kalau kita simpan, jadinya apa? Nah, di sini di bawah header ini semua ini semuanya ya. Jadi tidak tergantung kategori dia. Dia tidak tergantung kategori, semuanya ada. Nah, kalau seandainya ini maunya di tengah, jangan di pinggir. Coba kita edit lagi. Kita edit. Terus ininya kita geser si H space. Ya. H space-nya kita kasih ukuran. Kan geser dia nih. Kalau kurang panjang kita pakai 40. Atau kurang jauh pakai 50. Bebas deh. Mau pakai ukuran berapa supaya dia gesernya ke kanan. Bukan sentral. Bukan center ya, tapi geser ke kanan. Oke, simpan. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ya, geser sedikit sih. Kurang banyak. Jadi jangan mungkin 100 kali ya 200. Ini pasti 200 saja. Nah, sekalian jauh. Nah, mau di geser. Jadi ini kita pakai ini 200 mau nggak? Jadi kebetulan gambarnya udah sama. Right. Ini cuma drive. Oke, udah di tengah. Ya, harusnya udah di tengah. Nah, udah di tengah. Berarti kalau ini di tengah, ini kita pakai right. Tapi ininya kita kurangin aja, jangan 220. Di rata kanan bebas tuh. Nah, sebenarnya sih gambarnya yang ini, yang salah itu gambarnya. Kalau bisa gambarnya yang manjang ke kanan, jangan ke bawah. Kita cari gambar yang memanjang ke kanan yang salah. Harusnya ke kanan dia. Jadi sesuaikan aja gambarnya dengan apa yang mau kita isi. Contoh, upload gambar, saya nggak punya lagi gambar ke kanan. Nah, seperti inilah gambarnya ke kanan, memanjang ke kanan. Nah, itu baru bisa ya. Apa bukan bisa, bisa sih bisa, cuman kurang bagus kalau bawah header. Kita update. Nah, memanjang ke kanan gini baru bagus. Baru bisa kita geser-geser. Ini bawah header nggak berlaku untuk artikel ya Pak ya? Bisa, artikel bisa sebenarnya. Tapi umumnya orang pakai ini buat gambar sih, Pak. Iya, maksud kalau di artikel saya, karena saya bingung di sini ini di menu ini ada artikel yang memang ada di menu beranda, ada artikel yang bisa kita bikin dari menu gitu loh Pak. Artikel dari beranda. Ini kan ada artikel maksudnya gimana, Pak? Eh, Maaf coba bisa buka ini nggak website saya Pak? Boleh, boleh. Hah? Janten Bis ID. Jantan, Janten, jantan. janten, janteun, Nah, janteun. jantan ke jantan. Nah, mohon. Jantan bis ID. Ya. Nih, Nah, ini kan coba Bapak pakai klik artikel yang di artikel nih Pak, artikel yang artikel. Nah itu di atas ada tes 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 tuh Pak. ini artikel juga. Ini beranda nih, ini kan sudah yang di artikel nih. Coba Bapak klik di artikel dulu. Nah, nah, ya. Klik artikel di sini ada tadi yang atas ada tes 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 tuh kan tes 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 tuh Pak. Hmm. Tes ini bukan dari satu sumber nih Pak, dari ada artikel satu lagi. Jadi di menu artikel tuh kalau Bapak pindah ke admin panel kelihatan di situ. Jangan cari ya. Ya terserah Bapak itu. Yuk. Oke,
master data. Kalau Nah, ini di menu kan, sorry, di menu tadi, menu, klik menu. mana? Klik menu. Yang menu bawahnya, Oh bawahnya. iya, Menu. Nah, itu ada artikel kan, Pak? ya. Coba Bapak edit di situ. Nah, di sini ada set. Nah, ini ya tes-tes itu berasal dari sini, Pak. Ya. Nah, tapi satu lagi yang di bawah di beranda itu ada artikel lagi kan? Oh Sebelah. iya. Enggak, ini kan gini, Pak. Kalau artikel ini kan ada, nah ini kosong kan. Ya ini kan penjelasan dulu tentang artikelnya, Pak. Tapi Oh, sebenarnya perlu gitu. diisi. Nah, ini penjelasan sebenarnya kalimatnya apa, bahasanya apa ya? Kayak kalimat sendiri bebas sih sebenarnya, jatuhnya kayak menjelaskan dulu ini isinya apa, di bawah sini itu apa isinya. Oke, Dia iya 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 iya. menjelaskan kan. Kami membuat artikel untuk begini 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 gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, baru Siap, siap. gambarnya ini masa bodoh kalimat, Hmm. ya kayak gitu-gitu. Fungsinya buat itu, Pak. Oke, oke, oke. Nah, Nah, yang kalau yang artikel yang bawah ini, artikel sini ini kan bagian mengisi ini iya, iya, iya. satu-satu kan. Oke. Nah, kalau ini menjelaskan semua artikelnya, nanti ada kalimat menjelaskan yang semua artikel ini, Bapak pakainya baru main di menu sini, Pak. Hmm. Menjelaskan aja, Ya, ya, siap, siap, ngerti, Pak. ya. Oke, Oke. sebentar, Pak. Terus tadi di website ini, Pak, bukan bisa tampilan, yang bukan di admin panelnya tadi, Pak, yang di Janten ID yang biasa. Coba, Hmm. oke, Pak. Nah, balik lagi ke biasa kayak yang tadi, Pak. Janten ID aja, Janten Bis ID aja. Oh, Yang ini. lain hilang. Ah, Oke, bukan, ya kenapa? itu hilangin. Oke, nah ini. Coba Bapak klik, Pak, di masa bodoh itu, Pak. Mana dia? Yang masa bodoh itu di artikel tuh. Ini. Klik. Nah, straight. Klik. Terus? Bapak lari ke bawah terus. Terus ke bawah, ya. Nah, ini apa kok muncul ada komentar sama ada FB di bawah tuh, Pak? Ini. Ya, ini Mm-mm. kan Bapak buat artikel. Mm-mm. Nah, artikel ini, namanya artikel itu harus bisa dikomentari, Pak. Nah, oke, setuju. Terus yang ini yang FB buat apa, Pak? Nah, dia berkomentarnya lewat FB juga. Wah, isinya itu. Ini kemana lah ini? Makanya saya bingung. Bapak bukannya kemana nih? Ini development. Ini harus, oh bukan. Ini dari orang, komentarnya dari Facebook, Pak. Kebetulan kalau saya buka Facebook saya, ya, ini saya buka Facebook saya, Pak. Mm-mm. Ini buka ya. Mm-mm. Nah, nah ini saya komentarnya di sini di Facebook. Harusnya dari Facebook saya itu ada komentarnya, Pak. Mana, Pak? Nah, gimana kalau mau bikin begitu, Pak? Sebentar, itu harusnya masuk, Pak. Ke development linknya, terakhir komentar Facebook. Nah, ini. Harusnya ini muncul sih. Jadi saya komentarin ini si produk Bapak ini nanti, coba deh saya kasih komentar dulu ya. Nah ini Pak, tuh Facebook saya yang komentarin itu, Pak. Oh, Jadi itu. saya kan komentar nih, Heeh, komentar. Nah, heeh, Facebook saya komentarin Bapak tuh, posting. heeh, heeh. Nah, coba kita lihat di Facebook saya ada nggak? Oke. Tapi harus nyambung ke itunya Bapak. Jadi yang berkomentar itu orang-orang yang pakai Facebook ini. Jadi kita tahu nih siapa yang komentar. Yang komentar, oh ini Pak, oh tahun ini yang komentar nih. Nanti kalau ada orang lain lagi, dia Hmm, buka artikel Bapak ini, ya katakanlah Jajang gitu ya, lagi buka hmm. artikel, terus dia komentar, bla 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 bla, begitu dia posting ketahuan nih. Di sini si Facebooknya Jajang muncul. Oke, Sebentar. gitu. Bukan bukan berarti Facebook saya Bapak, Bapak, terlink ke Bapak, sini, bukan? Bapak posting, Pak. Bapak posting di sini, Pak. Saya ingin tahu. Bapak masuk sini nggak? Buka laptop nggak? Sebentar, sebentar, sebentar. Buka, buka, sebentar, sebentar. Bapak posting dari situ. Nanti yang muncul Di nama Bapak, bukan saya. sebentar, sebentar. Janten, janten saya teh mana tadi itu? Hmm. Artikel, oke, saya ke bawah. Yang bodoh itu. Nah, Bodoh ya. Bapak ini kasih komentar di sini. saya kasih komentar. Ya, coba di enter. Bentar, kok.
Posting, di posting. Saya kasih komentar, Iya, Bang Andri. Oh, apa aja lah. ini bukan Facebook utama saya loh, Pak. Ini hasil ternak apa? Bukan. Eh, Maksudnya kita membuktikan gini, Pak. Siapapun yang mengkomentari ini, kita tahu orangnya, gitu, Pak. Maksudnya. Bukan, ini akun Bang Andri ini itu akun di bawah akun Facebook saya, Pak. Kayak di FB Ads kan suka bikin tuh. Bukan. Bukan Jadi, akun utama saya gitu loh. bukan. Maksud saya gini, Pak. Kalau ada yang komentar, kita tahu Heeh. komentarnya bukan orang gelap, gitu. Mm-mm. Jadi muncullah, saya tahu. Ini kan saya buat komentar saya nih. Heeh. Facebook saya di situ. Bapak tahu, oh ini Pak Tony ini yang komentarin saya nih kan gitu. Contoh nanti si Jajang komentarin juga, muncul juga nanti di sini di bawah Di saya face ini. di Facebooknya saya bisa lihat nggak? Enggak, Facebook Bapak koneksi nggak dengan ini si Jantan bisa ini? Kalau koneksi, Nggak, jelas nggak itu nggak sama lah, nggak connect maksud saya. Cuman saya bingung gitu loh. Ini Bang Andri ini adalah mana salah Bang satu. Andri nggak ada. Bang Andri anak akun apa? Akun ternak saya Pak dari FB akun utama saya. Iya di sini. Oh ini. Berarti yang lagi buka Facebook yang lagi terbuka itu Abdul Muid. Tuh ada coba testing tuh Abdul Muid. Nggak ada saya. Ini di layar Pak. Oh sorry. Ini Abdul Muid tuh lagi komentar. Saya coba ikut komentar testing tuh. Jadi kita tahu siapa yang komentarin. Saya coba ikut komentar ini, Ya, Pak. nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Iya. Jadi Bapak tahu siapa yang komentar. Jadi tidak ada istilahnya kalau maaf kata Pak, kalau seandainya ada komentar bully-bulian, Bapak tahu siapa yang ngebully. Gitu dah gitu doang. Tiba nggak tahu yang Pak Abdul Muhyiddin nggak muncul di saya di WSP saya Pak. Ada. Ini Bapak lihat di layar ini. Kan Di refresh, Pak, di Oh di refresh. refresh ya. Ya. Maaf ya, sebentar. Nah, Abdul Muid. Bentar saya refresh. Oh Untuk iya, nggak ada. nampilin komentarnya gimana, Pak? Form komentar. Nampilin semua komentarnya atau gimana? Otomatis. Otomatis tuh. Ya, ini Form otomatis kalau komentar. Otomatis kalau buat artikel otomatis bawahnya ada komentar. ada di sini, Pak. Ya. Enggak, saya udah refresh nggak muncul nih Pak. Nah, ini udah muncul. Aneh ya. Tuh dua. Ada dua. Saya masih Bang Andri aja Pak. Kok malah Bang Andri? Salah tempat kali itu, Pak. Nah, Nggak tahu. Ini Abdul Muid udah, Tony udah. Nah, ini kan sama, Bapak bukannya yang lain kali Bapak buka, bukan masa bodoh yang satu lagi kali ini. Enggak, ini jantan Pak. Bukan, yang pesimisme. Bukan ya? Oh sorry. Masa bodoh yang saya buka ini. Ya, benar. Benar. Tapi yang muncul saya ini Bang Andri, bukan. Kalau di Bapak kan tadi itu Pak Abdul. Ya, ini muncul. Udah. Abdul Muid lagi tuh, muncul lagi tuh. Iya, beda Pak. Beda. Ya, karena email Bapak itu, Pak. Ini, Email saya nggak ada yang berubah, cuma satu. enggak ini, yang kebuka kan email Bapak. Enggak, maksudnya Bapak ngelihat website saya dari tempat Bapak, itu munculnya tiga orang kan, Abdul Ya. Muid, Bapak, Tony, sama Pak Abdul Muid lagi dua itu kan tiga komen lah, tiga Oh. komentar. Ya, Tapi di website yang saya buka di laptop saya di Janten ini, itu cuma Bang Andri doang. nunggu kali, Pak. Satu. Hah? Nunggu. Nunggu. Bapak di refresh, Pak. Berarti pakai laptopnya Bang Andri kali itu. Ya. Minjem. Di refresh. Saya komen lagi. Nah, Nah, ini udah muncul Tuh. banyak nih. Iya, benar. Saya cuma satu yang muncul Pak tempat Andri. saya. Pak, Tuh ada Pak RW 07 ada tuh. buru-buru telepon Pak Andre, Pak. Bener Pak, cuma satu Pak. Iya, Aduh, makanya gimana ya? buru-buru telepon dulu, Pak. Takut ada apa-apa. Enggak, Bang Andri ini adalah akun saya. Akun saya tapi bukan akun utamanya. Iya, tahu. Akun hasil ini loh yang fanpage itu loh, Pak. Iya. Heeh. Ini akun Artinya, saya juga. Hah? intinya sudah bisa dikomentari. Komentar yang masuk ke sini, kita tahu dari siapa aja yang mengkomentari. Itu aja sih intinya, Pak. Kalau kita cari masalahnya di mana, saya juga nggak ketemu. Karena Iya. di- Iyalah. Buat PR Bapak aja lah. Kok saya?
di Facebook gitu Pak. Aku kumaha. Oke ya. Oke, 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 oke. Oke, jadi nanti bagi Bapak Ibu nanti kita tolong dicoba ditambahkan ya atas konten bawah header sama BPP. Ini yang penting. BPP-nya belum. Oh jantan ini ngapain juga? Jadi trauma gue sama jantan. Pak Tony mau tanya dong Pak. Silakan Pak. Pak, kalau yang di judul itu, di judul apa ya, header ya, apa ya, di atas nah itu yang artikel kami pengalaman itu, Iya, backgroundnya bisa diganti foto nggak Pak? foto. Foto di backgroundnya tulisan kami pengalaman 10 tahun gitu. Oh, coba aja. Foto atau gambarnya yang ya istilahnya gambarnya Kita produknya itu atau coba. Kan gitu Pak. Orang teknis itu harus coba. Kalau nggak betul, berhasil cari caranya supaya berhasil kan gitu Pak. Nah, betul. kayaknya sih enggak. Coba kita sisipkan dulu foto sebentar ya. Nanti jadinya apa? Kita sisipkan foto dulu. Foto di sini. Ini saya coba sisipkan ini deh yang ke kanan ya. Ini sisipkan foto dia di bawah. Maksudnya latar belakangnya ya. Ya Iya Pak. Pak, latar belakang itu. Jadi di Oh, belakangnya enggak. tulisan judulnya. Paling nanti foto aslinya ini yang apa dibuat dulu di luar Pak. Jadi ada tulisan di sini. Dibuat dulu di luar, baru masukkan di sini Pak. Jadi nggak bisa langsung dia kayak apa kayak watermark gitu ya, nempel gitu. Oke. Nggak bisa harus dibuat di luar Pak. Jadi nanti di luar itu antara si gambar dengan si tulisan itu disatuin dulu, baru nanti di sininya tulisan ini nggak usah dibuat, dihilangin aja. Tapi kan pseudonymnya tetap ada Pak. Ini wajib wajib ada tulisan. Nggak bisa Pak terpisah kecuali kalau dibuat di luar. Nggak bisa. Paling nanti artinya kalau seandainya Bapak bilang di sini boleh foto nggak boleh. Kalau cuma foto bisa disisipkan di sini boleh Pak. Ya. Contoh apa yang perlu disisipkan di sini? Contoh seandainya Bapak mau kasih logo di sini. Gitu kan Bapak mau ada logo, sorry, logo saya belum. Ya, kayak waktu kapan itu kan pernah Pak Putra kan Hmm. kasih contoh mengenai apa, tapi saya lihat itu yang mengenai haji, apa umroh haji gitu. Nah, di belakangnya tulisan itu ada gambar gambar besar kayak lagi sedang ada di Masjidil Haram atau gimana Ya, gitu. kalau gambar besar bisa Pak. Kalau gambar doang bisa, cuman artinya gambar itu sudah beserta tulisannya biasanya itu. Oh, oke. Berarti tulisannya sudah kita masukkan ke di Nah, gambarnya ke itu ya. gambarnya seperti ini kan. Ini kan sudah ada tulisan dan gambarnya. Saya punya kayak gambar saya punya nggak yang seperti itu. Mesin komputer nggak, oh, nggak punya, saya nggak punya gambar gitu ya. Nah, gambar itu udah harus sama dengan apa? Sudah ada di selipannya. Jadi seperti ginilah eh, umroh. Ya. Nah, kita lihat di sini kan sudah ada tulisannya kayak gini. Ini kan masih kosong polos. Nah, seperti ini sudah ada tulisan di sini, Pak. Nah, Oh, itu gambar yang sudah ada tulisannya, mana nih yang bisa banyak? di-share, Pak. Share, Pak. Ngerti ya, Pak? Apa? Bisa di-share gambarnya. Ini, Eh, oh enggak. Ini terpisah ya, sorry. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini, Pak. Nah, kita udah ada gambar dari awalnya, udah ada seperti ini. ya. Nah, ini yang kita naikkan ke sana, Pak. Ini Oke. umroh, gitu kan. Jadi gambar dan tulisan itu udah nyatu dulu di sananya. Betul, ya. Nah, ini kita pakai di dalam saja dulu, umroh. Takut ada yang sama, Pak. Ya. Nah, nah, ini nanti tinggal Masuk kita menunya. upload di sini, upload gambar itu kan. Umroh, mana umroh? Nah, oke, masuk. Begitu masuk, kita masuk ke atas feeder. Nah, di atas feeder ini yang kita naikkan, Pak. Jadi ini Bapak segini aja, ini potong aja. Ini kan Ya. perlu ada karena sudah diwakili oleh gambar. Ya, image, terus server, ambil ini, masuk. Ini. Oke. Jadi gini dia, Pak. Nah, Masuknya di ke sini, atas header ya, Pak ya.
Nah, ini mana? Ya kebanyakan ini dirapi-rapin aja sih. Ini udah kebanyakan gambar. Nah, Iya. bagusnya ini memang apa? Jangan segini gambarnya. Jadi memang dari ujung sini sampai ujung sana ini 1.200 panjangnya ini 1.200. Ini kan gambarnya kecil. Iya. Nah, kalau bisa panjang ke kanan sampai sini, baru dia Iya. dapat gambarnya bagus. Baik. Tapi saya nggak, coba ada nggak yang seperti itu? Saya nggak punya. Nih. Jadi bahasanya gini aja deh kalau mau Bapak ngambil feeder umroh. Nah, yang gini-gini. Nah, ini kan, ini headernya panjang nih. Iya. Nah, ini Bapak ambil nih. Ini feeder umroh. Ini feeder umroh. Masuk, kita sisihkan, upload, ya, masukkan. Ini dash download, feeder umroh, tambahkan. Baru atas point, atas feeder, ini diganti. Apa yang kita ganti? Ya tadi, si feeder umroh. Kayaknya sih nggak masih kurang panjang ini. Dari yang panjang benar-benar panjang, Pak. Iya. Oke, Pak. Yang Nanti penting bisa. stepnya udah ada bayangan. Ya, nah ini Ya. kalau dia panjang kan jadi maksudnya jadi bagus sini ya, ke kanan sini ya. Iya, betul. Gitu, Pak. Masih, Pak. Jadi maksud saya intinya gini, Pak. Yang Bapak maksud tadi itu tuh ada gambar, ada tulisan. Jadi gambar dan tulisan ini udah nyatu dari luar. Ya, udah kita buat dulu ya di Betul. Canva atau di mana gitu ya. Ya, betul, Pak. Itu, Pak. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. mari, Pak. Pak, kalau atas header itu dibikin waktu kita scrolling tetap ada di atas gimana? Bisa nggak, Pak? Oh, kalau di WSP nggak bisa, Pak. Kalau di sini nggak Bisa bisa. ya? Hmm. Sebenarnya sih Ya, kalau di website yang lain sih bisa. Cuma di sini WSP nggak dibuat seperti itu. oke. Hmm. Iya, ya Pak, makasih. Oke, Pak. Oke, terus saya baca dulu. Ini chatnya banyak. Saya chatnya dari masih baru join hanya melihat-lihat. Oke, nggak apa-apa, Pak. Apakah boleh masuk ke share bisnis? Tapi saya nggak bisa masuk. Ini Pak, mau lihat dan kopas. Boleh Pak. Bapak silakan masuk ke share bisnis. Nanti loginnya admin, passwordnya yang standar waktu Bapak pertama kali punya WSP kan passwordnya sama. Yaitu WSP mantap 7.000. Bapak masuk aja ke sana. Nanti masuk ke widget, terus edit, baru kopas saja. Cuman hati-hati Pak, kalau di nih saya coba ya. Ini ada beberapa kasus teman-teman saya jadi bingung jatuhnya bingung ya. Kenapa saya bingung? Kalau kopas tolong dikopas semuanya Pak. Seblok ini karena ada beberapa kemarin ini dikopasnya tanggung cuma segini. Begitu dimasukkan ke websitenya, aksi tombol aksinya hilang. Ini bagian sini tuh hilang pasti. Karena apa? Skripnya tidak diambil full, diambil sebagian. Apa mungkin salah copy atau gimana, saya nggak tahu. Nah, ini otomatis jadi hilang. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau mau copy, ini diklik, Ctrl A aja. Kalau Ctrl A kan ngeblok semua dia. Ya, jadi nggak usah jangan ditarik begini, takutnya ada yang ketinggalan apa ketinggalan seperti ini nggak kurang satu garis apa tanda lebih besar ini ketinggalan itu juga error. Kalau error berarti ada script yang ini aksi edit dan hapus ini hilang ya. Jadi kalau ini ambil udah klik Ctrl A baru copy gitu. Jadi kalau Ctrl A kan ngeblok semua dia, nggak ada yang kepotong. Nah ini silakan ambil aja. Nah tapi kalau yang ini Bapak kayaknya sih jangan ngambil Pak, karena ini kan lokasi map, Google Map. Pasti kan beda-beda Google Map kita kan beda-beda. Itu yang pertama di sesi share bisnis. Ada satu lagi kalau Bapak juga kalau mau ambil yang di online kan usaha, ini juga punya kita. Kalau seandainya Bapak ada yang tertarik salah satu dari widget ini, ambil aja silakan. Login passwordnya sama. Saya belum berubah sama sekali. Ya, ada mungkin Bapak mau yang call via WhatsApp atau model WhatsApp yang seperti ini. Kan ini ada WhatsApp yang terbang nih. Jadi apapun yang kita buka, nomor WA-nya tetap begini. Di situ terus. Atau mau modelnya WA-nya seperti ini.
pakai bar, atau model WA-nya hanya bulatan gini doang. Itu ada semuanya di widget. Ya. Silakan aja diambil, dikopikan, tidak akan mempengaruhi ini kok. Nah, ini ada lagi, kita ingin tahu nih yang online pada saat ini yang real time-nya online ada berapa nih. Nah, ini buat fungsinya buat ini. Tapi sebenarnya yang paling Bapak saya sarankan, yang ini wajib ada sih Pak ya. Kenapa ini wajib ada? Karena dari sinilah kita tahu, ya, dari sinilah kita tahu sebenarnya website saya ini sudah pernah dikunjungi belum ya? Kalau kita lihat di sini, oke, hari ini ada yang 9. Tapi yang kita pastikan apa aja yang dikunjungi. Nah, kita bisa lihat dari sini apa aja yang dikunjungi dari website saya. Kalau ini usaha online dari Tunisia, ini kemungkinan besar robot. Ini kemungkinan besar robot. Terus ada dari Jakarta usaha online itu saya sendiri, berarti saya tadi. Nah, ini ada nih. Ternyata ada yang mengunjungi biaya travel Indralaya Lampung antar jemput. Ini pasti orang. Karena apa? Dia lebih spesifik ke produk saya. Ini lebih berarti kan saya ada secara keyakinan bahwa oh ternyata si travel saya ini ada yang berkunjung hari ini. Cuman dia nggak klik ya. Cuman dia nggak klik WA saya yang ini nih. Berarti yang di Indralaya. Nah, artinya itu wajib ada karena apa? Analisa kita aja menganalisa kira-kira apa sih yang hari ini ada yang berkunjung nggak. Tapi kalau yang berkunjungnya seperti ini Pak, yang dari negara luar itu biasanya robot ya, dari negara luar. Nah ini juga dari mana nih sama. Jadi kalau dia baca cuma judulnya, ini kemungkinan besar juga ini robot ya. Atau saya sendiri, karena kan pasti saya bukan. Karena apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita searching di Google ya, pada saat kita searching di Google, ketemulah website kita di sini, itu kan dia tidak masuk ke websitenya, ke website utamanya, dia masuk langsung ke produk, ya. Dia langsung masuk ke produk. Makanya saya yakinkan bahwa kalau ada eh, kunjungan seperti ini, seperti tadi mana ini jasa desain bangunan rumah terdekat di Mampang. Nah, saya yakinkan ini punya orang, apa ini manusia bukan robot. Karena apa? Dia langsung ke detailnya. Nah, ke sini. Berarti dia searching di Google, ketemu, dia klik, cuman baca-baca doang. Ininya tidak dia klik. Kan harapan kita ini diklik nomor WA-nya. Dia cuman baca-baca, cari-cari perbandingan, oh bukan dia keluar. Nah, makanya di dalam si widgetnya muncul. Jadi kalau yang seperti ini saya yakinkan kalau dia masuk ke detail, saya yakinkan itu manusia. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau yang seperti ini umumnya sih enggak apa yang ini usaha online. Kalau bukan saya, ya robot paling gitu. Tapi kalau dia masuk di kontraktor desain bangunan, nah kita yakin hari ini ada yang masuk ke sini nih. Cuman rezekinya aja nggak ada, WA-nya nggak diklik gitu. Jadi gitu aja Pak ya. Jadi ini wajib ada. Kalau ini kan hanya traffic, ingin tahu aja nih hari ini ada yang berkunjung nggak? 11. Itu kita nggak tahu robot atau manusia kan gitu. Gitu Pak ya. Oke, ada yang mau tanya lagi Pak? Cara Halo installnya Pak, gimana tuh Pak? Ya, LTF Pak. silakan Pak. LTF ada menunya Pak. LTF maksudnya menu yang ini apa? Yang ini ada dua LTF Pak. LTF yang ini ya itu yang panjang tuh Pak. LTF panjang ada di bisa diambil di widget Pak. Oh baik baik. Nanti di Masuk Pak. sini boleh di widget share bisnis juga ada. Ya, share Ya. bisnis, Bapak masuk sini, nanti ambil aja di widget. Ini ada widget Pak. Widget, nah ini edit. Ini kopikan aja Pak. Nah, di blok ya, di Ctrl A ya. Ini kopikan. Baik. Kopikan ya. Nanti di tempat Bapak tinggal tambah input widget gitu. Nah, baru dipas di sini. Ini katakanlah ini seolah-olah di tempat Bapak ya. Dipas. Ya. Ya, pakai di kiri deh biar ada bedanya. Bisa di-share Pak di chat Pak. Apanya Pak? Skripnya. Ya skripnya. Oke. Ya.
Baik, makasih Pak. Yuk. Nah, ini tinggal udah jadi nih. Kita Halo lihat. Pak Tony. Ya, ya Pak. Pak, punten saya tadi agak telat masuknya. Pengen ini Pak, yang BPP Pak, cara pengisian BPP-nya. Oh, Bisa BPP. diulang nggak? Sekilas saja. Oke, berarti Agak kita bingung tadi tuh. nggak apa-apa kita ulang nggak apa-apa. Ya. Ntar dulu. Ini website saya jadi berantakan gini. Saya benarin. Ya, siap. Tapi nggak apa-apa. Memang ini website WSP-nya buat WSP latihan sih, jadi nggak ada masalah. Cuman sekarang nggak enak aja ngeliatnya. Nah, sekarang kita masuk BPP ya. Cara BPP itu, ya. Yang pertama gini, BPP itu apa? Apa gunanya BPP kita buat dalam WSP? WSP itu, WSP lagi, BPP kita gunakan dalam satu WSP, itu bisa kita gunakan di dalam kategori, ya. Bisa kita gunakan dalam kategori, atau bisa juga kita gunakan di produk. Nah, artinya gini, BPP itu bisa kita pakai di sini, satu kategori sini. Ya, jadi begitu orang buka kategori, BPP itu akan harusnya muncul di bawah sini kan. Tapi bisa juga kita pakai di apa namanya, di produknya sendiri. Kita masuk ke dalam produk. Nah, BPP-nya kita taruh di sini nih, paling bawah. Nah, harusnya di sini. Nah, tergantung. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara buat BPP di kategori. Ya, caranya gimana? Pilih dulu kategorinya. Kategori yang mana mau kita buat BPP. Kan itu dulu. Oke, saya mau buat BPP di kategori sewa komputer laptop. Ini ya, berarti nanti rencananya kita mau buat BPP di bawah sini. Oke. Nah, caranya karena kita sudah klik ini, sewa komputer laptop, linknya dikopikan. Karena rencananya nanti mau kita buat di sini, kopikan linknya. Nah, lalu kita masuk ke mana tadi? Nih, aku buka dua, sorry. Nih, BPP. Nah, kita tambah input BPP. Nah, kita pas di sini kok link yang udah kita copy, kita pas. Ya. Nah, kemudian isinya apa? Nah, itu yang penting, isinya apa? Isinya adalah artikel tentang sewa komputer laptop. Artikel ya. Nah, caranya kita minta si ChatGPT sewa komputer laptop. Ya. Katakanlah ini dia tadi mana nih? Nah, ini kan buatkan saya artikel pendek tentang sewa komputer laptop. Ini sudah dibuat. Nah, ini kopikan aja nih. Kopikan yang sudah dibuat ChatGPT. Cuma hati-hati kalau ChatGPT tetap dibaca, takutnya ada yang salah atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kopikan, nanti Bapak Ibu masukkan dulu ke notepad, diparkirin dulu. Kita mau periksa gitu kan. Ini. Nah, parkirkan dulu di sini. Kita periksa. Boleh juga nanti kita pengennya ini di judulnya satu baris saja. Ya, sewa komputer laptop. Ini jadi di bawahnya gitu ya. Kita buat seperti ini boleh. Oke. Nah, setelah ini sudah yakin, baru tinggal kita kopikan, ya, kopikan semua, Ctrl C atau copy, baru kembali ke ini import. Tapi sebelum kita masuk ke BPP ini kan bukanya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kan ini kan dia mintanya bentuknya script, bentuk script seperti ini. Jangan di sini di kopasnya. Ya, jangan di sini di kopas, jangan begini langsung, nggak bisa. Coba deh kalau seandainya kita buat seperti itu. Kita masuk ke BPP situ. Nah, jadinya kan jadi gini nih, panjang-panjang begini. Ya, jadinya akan panjang begini. Nah, lebih saya disarankan untuk di sini jangan dikopas, tapi kita parkir dulu, masuk ke produk supaya ada apa namanya source-nya untuk script. Contohnya kita masuk ke produk, input produk.
Nah, ini ya kita ambilkan, ini ada source-nya nih. Kalau di tempat yang tadi nggak ada source begini. Nah, ini baru kita pas di sini. Kita pas, atau Ctrl V. Nah, ini kan tulisannya udah, atau ini benar-benarin dulu deh. Dibuat bold, H2, ya selalu ya, selalu seperti itu. Ini H3, dibuat bold juga, terus bawah lagi. Nggak perlu di sini kita pakai H3 juga. Kemudian ini turunin juga. Nah, ini aja nih. Ini H3 bold. Nah, kalau seandainya ini udah selesai, baru kita pilih source. Source. Nah, ini dia bentuknya jadi bentuk script kalau di pemrograman. Nah, ini yang kita blok semua. Kontrol A ya, jangan digerek. Takutnya ada yang kurang, ada yang kepotong. Jangan digerek, tapi langsung kontrol A. Itu pasti semua keblok. Baru setelah kontrol A, copy. Baru kita masukkan ke BTP-nya. Tadi edit. Nah, ini kita timpa. Harus ada gini-gininya, Pak. Ada H2, hanya H2, P, H3, ini harus ada begitu. Nah, baru submit. Nah, hasilnya akan beda seperti yang tadi. Nah, ini kan tadi ngumpul begini ya, kalau tanpa source. Kalau kita pakai source, jadinya nanti jadi begini. Ini bagus nih, jadi satu artikel. Itu Pak, cara BPP-nya. Oke Pak ya. Nah, ini untuk satu Siap, makasih kategori. Pak. Ya, tapi kalau Bapak maunya satu produk per produk, boleh-boleh juga, silakan. Jadi di produk bisa, di kategori bisa. Oke Pak ya. Oh, Oke. jadi kalau yang sewa Ya, komputer itu anu mau nanya itu di ya. websitenya orang ya, yang sewa komputer ini yang untuk di Gimana BPP. Pak? Suaranya kecil. Yang sewa komputer, sewa laptop ini di websitenya orang atau masih di website kita? Website kita dong Pak. Oh iya masih kita. Iya. Oke Mas. Oke. Terus apa lagi? Saya baca lagi ya. Ini ada Pak Tony, nanti ada rekaman Zoom ada. Maaf izin live. Oke silakan. Apa lagi? Pak, Oh, kalau memunculkan produk terbaru itu di mana sih Pak menunya Pak? produk terbaru itu otomatis Pak. Kalau kita posting baru dia langsung muncul. Enggak, di tempat saya enggak Pak. Nah, oke. Saya cari. Bapak yang mana lagi nih? Yang tadi? Yang jantan juga kasih. Itu saya dapat 2 WSP, dua-duanya nggak bisa muncul produk Ini kan? terbarunya. Kalau artikel terbaru muncul, tapi untuk produk Oh, terbaru muncul. Pak. Ini kan produknya belum muncul nih. Jadi gini, Bapak sudah ada produknya belum Pak? Diisi. Kemarin kan saya isi postingan satu-satu kan. Ah, Nah, setiap postingan harusnya muncul produk terbaru gitu kan. Gitu. enggak, Nah, enggak. ini nggak Bapak, muncul. Bapak gini, setiap Bapak udah posting, Bapak pilih dulu supaya muncul di home, di beranda sini. Kalau kita klik beranda, produk itu muncul di sini, bukan artikel. Caranya, Bapak masuk ke sini, jantan tadi, pilih Mm-mm, produknya, ya. mm-mm, Nah, ini fashion gitu ya, Pak ya. mm-mm, Nah, ini edit, mm-mm. tampilkan di home. Mana nih, mana nih? Ah, ini, cek. Oke. Ya, siap. Oke, Ya, ya, ngerti-ngerti. submit. Ya. Oh lah, cepat ah. Nah, Yuk, siap, siap, siap. Udah, ya, ngerti-ngerti. Ya, ya. oke Pak ya. Ya, ya, kasih. Oke, nanti semuanya yang udah Bapak posting munculin aja satu minimal satu-satu taruh di sini Pak. Ya, Ya, siap. Ya, oke. ya, Pak. Pak Tony izin Pak, Mangga Pak. widget itu yang WhatsApp tadi saya ambil dari online kan usaha Maya ID itu, Hmm. saya copy Pak, terus saya Hmm. pakai WA, tapi nggak ada gambar WA-nya tuh yang di widgetnya itu Pak. Apa Yang ya? online kan usaha itu, bentar ya. Bapak ngambil widget yang mana Pak? Yang WA Pak, WA, Ya ini bukan yang di kanan. kanan Sisi. itu mana? Nggak ada. Saya ngambil dari, Yang ini Pak bukan. betul.
Udah izin Pak ngambilnya. Ya, ya Pak Tony. Ya ya, oke kita masuk ya. Tadi kan saya silakan ambil, saya nyoba buka gitu. Makanya saya kalau udah ada kata Kaget di Bapak langsung mah. saya. Oke kita lihat ya. Ya. Nah, widget. Bentar, Pak Tony, izin bertanya, Pak. silakan Pak. Nah, ini Itu ya. tadi yang produk baru diposting itu tadi ditampilkan di home itu apa semua produk yang kita posting atau hanya produk-produk yang kita anggap prioritas begitu, Pak? Bisa. Terima kasih. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Boleh produk unggulan. Ya, artinya cuman gini supaya rapi aja. Sorry Pak ya sebentar nih Pak ya. Iya. Supaya rapi aja, lebih bagus satu kategori itu 4. Jadi satu kategori baris sini gitu kan. Tapi yang boleh yang unggulan juga nggak apa-apa. Nah ini kan 4 nih, satu kategori 4. Jadi saya buatnya gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah, hanya buat rapi aja Pak. Oh, jadi maksudnya dalam satu kategori itu bisa seragam sama hampir mirip gitu semua ya, Pak ya? Bisa, Turunannya gitu ya? bisa. Karena kan nanti Oh, kita baik. dilanjutkan gini kan produk lainnya itu kan muncul semua Pak. Iya, iya. Semua per halaman gitu. Oh, iya, iya. Baik, terima kasih, Pak. Ini. Ini kembali ke call via WhatsApp, edit. Nah ini Pak udah, ini tinggal dikopikan aja. Cuman nanti ini ganti Pak, ganti nomor Bapak nih. Ini Bapak Udah ganti saya. nomor Bapak. Terus nanti kalimatnya juga diganti. Ini kalau contoh nih, halo Kak, halo saya begini-begini. Nah itu kan ada contoh nih, halo saya tertarik ya, tertarik dengan gitu ya. Nah Ya, untuk spasi, Bapak ganti ini %20, ya, dihentikan spasinya. Gini, ini jangan langsung aja gini. Ya. Jadi %20 itu untuk spasi. Jadi kalau pasti. Bapak mau edit ini, kalau mau ada spasi harus ada ini Pak. Jadi kan jatuhnya nanti halo spasi saya spasi tertarik spasi dengan spasi. Nanti Bapak silakan ganti kalimatnya boleh. Tapi jangan lupa untuk menggantikan spasi pakai %20. Nah, Ya, kedua, Bapak ini nomornya diganti. udah, ya. Nah, udah. Sama itunya online ininya Pak, TTPS online Kang saya sudah saya ganti juga Pak. Pakai ini saya. Oh, Nah, oh. ini aja kopikan, masukkan ke tempat Bapak. Udah, jadi. Oke, Pak ya. Oke. Oke. Ada lagi nih, ada pertanyaan lagi. Pak Tony mau nanya dong Pak. Silakan, Pak. Ini Pak kan apa WSP nih Pak ya. Ya, betul. Kalau misalnya di-upload lagi ke CSP-nya tuh Pak ke kategori yang udah pernah kita upload, dia ketiban atau bakal kapus Pak ya? Dengan kategori yang pernah diupload. Heeh. Enggak, nambah, Pak. Oh nambah ya. Ya, Oh. nambah. Terus kalau misalnya apa yang di produk kita kapus itu Pak nggak bisa dicari lagi Pak ya? Kalau udah ke indeks gitu di Google sempat kapus sama kita, itu gimana tuh Pak? Dia hilang apa bisa kita cari lagi? Hilang. 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 Jadi yang sudah sempat ke indeks itu hanya bantu traffic aja jatuhnya, Pak. Oh, jadi saya Cuma nggak kalau bisa. sayangnya kalau ditemukan orang nggak bisa diklik. Hmm, Tapi kan begitu ditemukan orang, dia klik di sana, kan iya, website kita yang kebuka. iya, saya Makanya makanya udah perlu pasang. ada ini, Pak. Iya, iya, WA yang melayang ini. iya, udah saya pasang widget sih Pak, gitu. Oke, aman udah. Heeh. Terus Gitu. juga ini Pak, yang kedua kan kemarin ikut CEW ekstrim tuh Pak ya. Hmm, Mau nanya kalau gambar tuh bisa disinonim Pak ya. bisa. Tapi kok saya nggak muncul Pak di website saya gambar, masih tetap URL aja alamatnya Pak, gitu. Salah ketik berarti, Pak. Salah ketik. Salah skripnya. Bapak lihat lagi, Pak, itunya apa YouTube-nya. Oh gitu Pak Karena ya. ini, jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya nggak menyarankan mengetik skrip. Iya, iya. Karena apa? Itu anak D3 aja belum tentu bisa hafal skrip. Karena itu bahasa pemrograman, Pak. Iya, iya. Lebih bagus kalau saya pribadi, kebetulan saya memang orang dari sana, orang programmer. Hmm. Lebih bagus kalau mau skrip jangan diketik-ketik, tapi kopikan aja gitu. Kayak gini Oh, kan ini kan skrip sebenarnya, Pak. iya, iya. Nah, kalau Bapak saya suruh ngetik ini, Bapak hafal nggak ini, Pak? Apa aja di sini nih? Kan nggak tahu.
Nah, sebenarnya kalau ada skrip, saya sarankan sebenarnya skrip kalau ada hanya buat di copy aja, jangan buat ditambah-tambah. Karena apa? Begitu salah sedikit udah error. Contoh, tandanya nih Bapak tidak ada titik dua ini aja nih, ini Bapak udah error. Nah, ini kan Bapak nggak paham apa titik dua slash slash gitu kan, atau yang ada kata dan, ya. Nah, kalau saya sih kalau ada skrip, nah tapi kalau seandainya Bapak mau tetap buat itu, Bapak berhati-hati perhatikan di YouTube-nya bagian mana nih yang dihapus. Karena ada kehapus tanda petik satu aja, itu pasti error, Pak. Ya mungkin pas di sinonimnya itu yang bagian gambarnya dimasukin kata skrip Pak ya. Skrip sama alamat gambarnya Nah, gitu. biasanya gini, kalau di Maktum, di Maktum itu gini, Pak. Eh, Kalau Bapak mau buat sinonim gambar, ya, kalau Bapak mau buat sinonim gambar itu, mana nih punya, saya yang punya orang aja, yang punya saya aja, ayah deh, biarin aja deh. Nah, kalau di sinonim gambar itu kan berarti nggak ada masalah. Ini kan tinggal gambarnya aja dimasukkan di sini. Kan udah ada dunia yang gambar. Nah, tinggal tambahkan aja di sini gambar, Pak. Di sini buat khusus gambar, ya kan? Nah, sorry, gambar. Nah, di sini Bapak masukin aja nama gambarnya di sini kan? Ya alamat URL-nya itu aja Pak Ya, ya. nama URL yang belakangnya titik koma. Nah, iya iya. Nah, udah baru simpan. Nanti pada saat di new PKP-nya Heeh. di ini bingungnya banyak banget. Nah, pada di sini nanti baru Bapak ambil Pak di Bapak mau sisipkan gitu kan gambarnya. Iya. Nah, gambar itu diambil, cuman gambar itu diambil. Nah, ini nanti jatuhnya Bapak harus main apa? Main script. Kan Iya kalau Bapak lihat di Excel itu dia ada script di sini nih. iya. Iya. Nah, itu yang saya bilang hati-hati karena apa? Ini salah hilang satu tanda petik garis gini aja itu bisa error. Hmm. Makanya ini harus apa? Makanya Bapak perhatikan kalau yang zoomnya itu Bapak perhatikan di bagian mana dia disisipkan gambar itu. Nanti Iya. jatuhnya nanti contoh nih kita kasih di sini kalau mau di ini gambar yang kita buat tadi jatuhnya kita buat contoh di sini gitu ya. Nanti kan begini. Nah, posisi mana kita taruh gambar itu yang kita kadang-kadang bingung bagi yang masih awam dengan script. Kalau saya udah hafal daerah mana nih. Karena Jadi kita masukin gambar yang sinonim itu Pak langsung ke deskripsi produk atau kita tulis skrip dulu terus kita masukin gambar yang sinonim itu Pak? boleh sorry ya. Nah, di sini jadi Pak di sini Bapak buat dulu gambarnya di sini. Contohlah ini gambarnya kan. Ya. Nah, nanti baru masuk ke deskripsinya skripnya. Hmm. Nah, Bapak cari itu nama gambarnya. Hmm. Pakai Ctrl F aja, Pak, lama nyarinya. Contoh ini saya pakai Meta Dash. Nah, kan ini dia nih. Iya iya. Kan? Nah, ini Bapak harus dibuat apa? Image yang Bapak lihat di YouTube deh. Oh iya Pak. Ya, gitu Pak ya. Oke oke Pak. Oke, Makasih. gitu aja Pak ya. Oke Karena ini Pak. udah masuk waktunya, udah lewat ya. Udah asar nih. Oke, nanti gini Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti minta tolong ditambahkan ke WSP Bapak Ibu masing-masing yang tadi sudah kita buat, yaitu adalah BPP sama atas header, bukan bawah header sama atas konten, tiga ini aja ya ditambahkan. Terus ada lagi satu bagi Bapak Ibu yang masih baru WSP-nya. Ya, jadi saya dari 2 hari yang lalu saya udah nampung teman-teman yang mau belajar WSP dari awal. Itu hari Sabtu besok. Jadi kita khusus bagi yang mau aja. Jadi nggak di share di grup. Tapi kalau ada yang minta link, Pak, saya mau belajar WSP dari awal, saya langsung kasih linknya. Ya. Jadi bagi yang mau dari awal, karena ini sudah ada 2 nih yang minta ke saya jam 10 besok karena jadwal saya sebenarnya kan kantor libur, cuma saya Sabtu masuk. Nah, itu teman-teman ya sudah ada yang udah minta belajar WSP dari nol. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada di sini mau belajar WSP dari nol besok ya japri ke saya, minta linknya. Jadi nanti kita bergabung. Paling nanti ada 2-3 orang sih yang sudah daftar itu baru 2 orang.
Tadi ada Bapak di sini tadi yang minta mau, istilahnya masih WSP-nya masih baru, ikut aja Pak. Jadi kita nanti bertiga jadi sama-sama dari nol gitu belajarnya. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti tadi, ini ada karena di sini sudah ada yang punya job desk gitu, udah ke yang keempat. Oke Pak ya. Nanti bagi Bapak yang mau dari awal silakan besok japri saya biar saya kasih link. Kita mau belajar WSP dari nol lagi. Oke, gitu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan untuk job desk berikutnya kita bisa jalankan dengan baik. Amin. Pak Tony, kalau mau ikut besok Sabtu, daftarnya kemana? Japri saya Terima Pak. kasih Pak Tony. Ya, di Japri ya, Pak? japri saya Pak, biar Pak saya kasih linknya. Siap, Pak, siap. Oke Pak ya. Jam 10 Kasih, Pak. Pak. Saya ikut besok Pak. Kalau Bapak mau ya kan itu japri. Ya, saya Ya, japri Pak. japri nanti biar maksudnya gini Pak, biar Bapak biar nggak campur dengan orang yang sudah pernah istilahnya udah levelnya udah level 2 3 gitu kan nanti jadi kebingungan kayak gini kan bagi mungkin Bapak yang WSP-nya masih baru terus saya menjelaskan atas header BPP kan bingung. Betul Pak. Produk aja belum punya, udah BPP. Memang betul, karena memang di kelas ini saya lagi bina dari sudah 4 kali job desk. Nah, dari awal nanti kita besok pagi, saya dari awal, dari nol banget ya. Japri aja Pak ya, karena sudah ada 2 orang Pak yang dari nol. Saya Nomornya itu Pak saya sudah japri Pak ke WA Bapak. Aduh, jangan sekarang Pak, lupa saya Pak. Pak, nomornya Pak. Saya ada di grup Pak, studi semua grup saya ada. Oke, saya cek. Tapi Saya boleh sudah ada Pak nomor Bapak. Bapak kalau ini 081 ini di chat Pak ya. 081213233139 di chat ada di chat Pak. Itu nomor saya. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Ya Pak, makasih Pak. Minggu Makasih Pak depan. Tony. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mau lihat Pak Tony. Mau Mau lihat lihat. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada Bu Juni, diem baik. Udah closing diem baik. Doain Pak, ada lagi masuk 1 rumah kayu. Iya. Besok Pak Yani ke sini loh. Oh iya? Iya, ke kantor Sip, yang salam. punya rumah kayu. Iya, keren tuh Pak Yani, dia responnya cepet Pak dibanding Pomigor. Respon cepat, saya lihat dia jujur. Kalau komputer lama banget kok Pak responnya. Enggak, kayaknya dia diam itu karena kayaknya ada ini deh Pak. Kayaknya harus ada surat ngurus izin dulu. Oh gitu ya. Kayaknya iya, makanya Pomigor dia itu saya ada kali 20 Pak. Iya. Sampai saya kadang-kadang minta WA apa namanya yang marketingnya itu. Jadi saya tanya juga dari yang apa itu saya panggil lagi untuk konfirmasi. Jadi waduh ini harus kita sendiri yang ngejar ini Ya. di Pramigor itu. Kalau Pak Yani saya salutnya. Kemarin kan gini, yang saya pernah cerita Ibu Ida yang dapat lead 6 unit gazebo, ya kan? Nah, akhirnya Pak Yani follow up tuh. Dan begitu di follow up, ternyata di lapangan dengan melihat kondisi, mereka bilang, oh ini harus tambah Pak, ini harusnya 10. Begitu kan? Nah, dia catatannya ternyata Pak Yani itu buat Bu Ida itu dibuat 10 unit. Kan bisa aja kalau mau curang-curangan kan tinggal ngomong, Bu Ida kemarin 6 ya, gue bayar 6 gitu. Nah, di lapangan itu 10 ternyata. Dan itu Oh iya, mantap. Pak Yani bilang ini kalau jadi 10 Pak Tony 26 juta ini dapatnya Bu Ida. Wih, keren. Iya, jadi buat ini Bu, buat wisata apa? Kampung wisata. Kampung wisata apa gitu ya. Nah, itu butuh 10 rumah kayu. Cottage. Iya, itu makanya kalau jadi itu cakep itu Bu Ida. Amin. Ada uang denger nih. Hanya 3 hari Bu, di posting inspeksi 3 hari langsung dapat. Iya, cepet banget dapat. Saya kaget makanya. Itu gaptek banget. Itu benar Bu, gaptek banget. Pegang mus saja lari-lari, tapi kan saya bilang, Ibu nurut ya. Ya saya nurut Pak. Katanya, ya udah.
asal nurut aja saya bilang. Jadi adalah rezekinya gitu kan. Iya, benar. Benar. Tapi saya juga akhirnya Bu, apa yang terjadi? Saya juga optimasi rumah kayu. Karena orangnya jujur Pak. Saya kan kita maunya vendor Iya, seperti benar. dia gitu kan. Benar. Saya bilang, waduh, Pak Yani, saya ikut ya. Dia bilang, oke silakan Pak Tony. Ya. Tapi Pak Tony kalau mau main luar negeri, karena dia ternyata sudah pernah kirim itu ke Abu Dhabi. Oh, boleh ya Pak, Bisa. sampai keluar ya Pak? Karena dia bilang itu kayu dia itu tahan 3 musim. Hmm. Kaldu juga kuat, panas gitu. Kalau harganya terus harganya Nama dibalik webnya Pak. apa, Pak? Ya, Nama webnya apa itu? Rumah enggak, dia kan kayu. vendor Pak, vendor. Vendornya, sering nama vendornya Rumah Kayu ya, Pak? Ada masuk vendornya kemarin di WA udah Ada, dimasukin. lagi di grup ada rumah kayu. Oke, iya, makasih. Hmm. Dan Oh, dia berarti Kalau bisa keluar sampai negeri keluar nih. gimana? apa, Negeri boleh. bagusnya dia juga satu, kalau kita beli rumah kayu tempat lain, coba kita cek ke yang lain, mahal. Iya, benar Pak. Dia pabrik. Saya udah ditunjukin gambarnya nih Pak, pabrik saya Pak. Oh, iya. Iyalah, jadilah. Oke Pak, saya optimasi ya, saya bilang. Tapi 6 juta, kalau di luar negeri berarti harganya berbeda dong Pak. Itu kan 26 dolar juta, nanti. 26 juta siapa yang nggak mau? Iya Pak ya, doain saya closing ya Pak. Oh iya, Bu. Yang saya punya itu tinggal Pak Lurahnya tinggal nyari sewa, kamu nyari tanah yang tepat ya, katanya udah dapat mata air yang sumber air panas, karena kan mereka mau bikin private pool, cottage-nya itu ada kolam renang sendiri setiap cottage gitu. Kayak itu dong, kayak Ciater ya. Iya, Iya. Banyak dong Bu nanti repeat order itu. katanya sih mau bikin 10 sampai 15. Nah, itu repeat, waduh. Ya, hitung-hitung 600 juta deh. Makanya semangat saya promosiin rumah kayu soalnya cepet Oke. itu pas Ya, respon panggungnya res- bagus. responnya bagus banget. Mm-mm. Dia udah 2 kali ke sini. Hmm. Oke, Ntar Bu ya. ke Darnas ikut nggak Pak Yani tuh? Ya? Darnas nanti datang nggak Pak Yani? Oh, datang, udah daftar dia. Oh udah, oh bisa kenalan ntar. Suruh panggil ke depan aja kali ya. Suruh Iya, sekarang. bener. Biar orang pada kenal dia. Karena apa? Iya. Saya lihat niat baik dia. Itu aja sih. Kalau saya sih kan itu aja. Saya bilang, loh Pak Yani itu kan Bu Ida cuma 6, kenapa dibuat 10? Ya mana enak Pak makan duit begitu katanya. Saya nggak mau katanya. Ya kalau 10 ya 10 aja. Artinya kan itu sebenarnya berkembang di lapangan. Saya sengaja mancing kan. Kan Bu Ida kasihnya 6, kenapa dibuat 10? Iya. Kan saya lihat daftarnya tuh. Dia tunjukin daftarnya ini Pak. Jadi udah hitung-hitung, ternyata di buku dia itu sudah ada hitung-hitungannya. Kalau nanti Bu Juni jadi dapatnya sekian. Kalau Bu Ida jadi dapatnya sekian. Saya lihat, makanya saya tahu 26 juta. Us, gede juga nih sedang ini. Pantesan langsung optimasi juga ya Pak. Yo, duit Bu Juni, Iya, siapa sih yang nggak mau cuan ya Pak ya? yang penting halal. Iya betul. Cuman optimasi dapat duit kan enak. Iya, sip keren emang Pak Yani. Oke, gitu aja Bu ya, Bapak Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. 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 Ya, Pak. Terima kasih.